kasih Bu Dewi. Nah, mungkin semuanya sudah tahu jerawat itu seperti apa. Tapi per definisi jerawat itu merupakan peradangan pada folikel pilosebacea. Jadi folikel pilosebacea itu folikel rambut, di mana rambut setiap kelenjar minyak itu akan bermuara ke folikel rambut kita. Yang dibayangkan rambut itu bukan seperti rambut di kepala. Jadi sebenarnya kulit kita ini dipenuhi juga oleh rambut-rambut halus. Jadi di wajah pun ada rambut-rambut halus. Nah, saat folikel tersebut atau pori-pori, mungkin bahasa awamnya, pori-pori tersebut tersumbat, nah kemudian dia akan menyulitkan produksi kelenjar minyak untuk keluar, sehingga muncullah komedo-komedo di sana. Nah, sumbatan yang berat dan kemudian ada peran bakteri di sana, itu akan merangsang terjadinya peradangan. Nah, peradangan muncul bentol merah, keluar bintil-bintil merah, itu juga merupakan salah satu gejala jerawat. Nah, selain itu juga terjadinya peradangan akan menyebabkan inflamasi di daerah wajah pasien tersebut, sehingga muncullah selain adanya komedo tadi, adanya bintil-bintil putih, juga bisa disertai adanya bintil-bintil merah. Kemudian juga kalau inflamasinya terlalu hebat, itu juga akan terjadi seperti adanya nanah. Kemudian kalau sumbatannya semakin hebat, inflamasinya semakin hebat, itu juga akan terlihat seperti adanya bentolan yang besar, ya, seperti nanah. Kemudian mungkin ada juga yang menyebutnya seperti kista. Nah, untuk penyebab timbulnya jerawat sendiri, yang pertama itu memang pada orang tersebut punya faktor genetik, ya, punya faktor genetik. Biasanya di lingkungan keluarga, baik orang tua maupun keluarganya orang tua itu ada yang mempunyai jerawat. Namun demikian, yang tidak mempunyai faktor genetik pun bisa untuk munculnya jerawat. Itu biasanya dikarenakan produksi minyaknya yang terlalu berlebih, kemudian mungkin kebersihan wajahnya yang kurang karena mungkin aktivitasnya yang padat, sehingga dia agak kesulitan untuk membersihkan wajah saat wajahnya kotor, sehingga akan menyumbat pori-pori di wajahnya tersebut yang menyebabkan kelenjar minyak tidak bisa akses keluar. Dan kemudian bisa terjadi juga peran dari kotoran tersebut menyebabkan gangguan dari flora normal di kulitnya, sehingga muncullah peradangan. Selain faktor genetik, kebersihan dari wajah, bisa juga ada peran hormonal sebenarnya di sana, di mana kita ketahui hormon androgen lah yang berperan pada munculnya jerawat. Karena hormon androgen ini akan merangsang kelenjar minyak untuk produksi yang berlebihan, kemudian akan merangsang juga untuk terjadinya sumbatan pada pori-pori, di mana terjadi peningkatan dari proliferasi dari sel-sel kulitnya, sehingga menumpuk di pori-porinya, sehingga terjadilah sumbatan di sana. Ya, kemudian selain itu juga ada peran dari makanan, ya. Makanan yang paling berpengaruh pada jerawat itu diyakini adalah makanan-makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Jadi seperti makanan dengan produk gula, ya. Jadi makanan yang manis-manis, tepung-tepungan, itu diyakini akan meningkatkan produksi kelenjar minyak, ya, karena ada insulin growth factornya di sana yang akan meningkatkan produksi kelenjar minyak. Selain makanan yang manis-manis, makanan berlemak pun, walaupun sebagian pakar mengatakan tidak berpengaruh, namun pada beberapa literatur juga mengatakan bahwa makanan-makanan berlemak mempunyai pengaruh pada munculnya jerawat. Jadi seperti goreng-gorengan, ya, itu juga biasanya akan memicu munculnya jerawat. Selain itu produk-produk susu, ya, produk susu, keju, ya, itu juga memicu untuk munculnya jerawat. Namun biasanya kita sebagai dokter itu
akan menganamnesis. Jadi tidak hanya semuanya nggak boleh dimakan, tapi ya kita memberitahukan bahwa makanan-makanan ini yang akan memicu jerawat, tapi ya juga akan dilihat pada orang-orang tertentu, pada tiap orang itu akan berbeda-beda. Jadi mungkin ada orang yang terpicu oleh susu, namun sebagian orang tidak. Jadi ya kembali lagi ke anamnesis, kembali lagi kepada masing-masing individu. Tapi secara penelitian itu mengkaitkan antara makanan, hormonal, untuk pengaruh terjadinya jerawat tadi. Faktor resiko, ya sebenarnya faktor resiko dengan penyebab itu hampir-hampir mirip ya. Jadi kalau faktor resiko tadi bisa punya peran genetik, terus peran hormonal, ya, dimana seringnya juga orang dengan jerawat yang parah biasanya dengan derajat yang berat, yang munculnya itu udah bentuk nodul atau bentol yang besar di dalam, radangnya hebat, itu biasa dikaitkan dengan hormonal. Beda kalau hanya munculnya komedo, terus ada bintil-bintil merah yang tidak terlalu banyak, itu biasanya lebih dikaitkan dengan kebersihan wajahnya saja karena sumbatan. Nah, kalau yang untuk kaitkannya dengan hormonal, itu biasanya juga dikaitkan dengan penyakit polikistik ovarium syndrome. Dan biasanya kalau udah kita obatin secara guideline jerawatnya, kemudian kok masih tetap sering kambuh, sulit diobati, itu biasanya juga kita menyarankan untuk memeriksa kandungan ke dokter kandungan untuk melihat ada nggak sindrom-sindrom penyakit seperti polikistik ovarium yang bisa memicu munculnya jerawat. Siklus menstruasi juga kadang-kadang juga berperan dalam memunculkannya jerawat, karena siklus mens itu juga terkait dengan hormonal kita. Jadi menjelang menstruasi biasanya suka muncul tuh 1-2 ya, tinggal di settle saja. Kalau memang sudah muncul ya diobati saja biar tidak menimbulkan bekas yang terlalu lama dan segera tertangani. Ya, mungkin cara pencegahan jerawat itu kita kaitkan dengan yang faktor pencetus tadi ya. Apa-apa saja yang mencetuskan jerawat ya itu yang harus kita hindari. Kalau memang sudah muncul jerawat ya kita obati. Tapi kan kita tidak mau dia kambuh lagi ya. Untuk agar dia tidak kambuh maka kita menghindari faktor-faktor pencetusnya. Jadi mencuci wajah dengan sabun yang tepat misalnya untuk membersihkan kulit wajah itu sangat penting. Jadi kalau misalnya kulitnya memang muncul jerawat, mungkin dipakai sabun memang untuk kulit yang berjerawat. Tapi kalau munculnya hanya komedo dengan kulit yang berminyak, mungkin cukup dengan sabun-sabun yang untuk kulit berminyak saja. Karena terdapat perbedaan pada kandungan sabun tersebut dalam membersihkan kulit kita. Jadi kandungan untuk akne mungkin membersihkan, mengeringkan kulitnya lebih tinggi atau lebih hebat daripada untuk kulit berminyak. Namun ada juga orang yang berjerawat dengan kulit sensitif. Ya, itu perlu pertimbangan dalam memberikan sabun pada orang yang dengan masalah jerawat juga. Nah, yang kedua mungkin faktor genetik nggak bisa kita kita perbaiki ya. Yang paling penting adalah menjaga jangan sampai apa yang menjadi pencetus dia akan gampang kambuh. Selain membersihkan wajah tadi ya diet tadi ya, kalau memang dirasakan ada makanan-makanan yang memicu langsung untuk jerawat ya dihindari ya. Kalau pengen banget ya dengan konsekuensi mungkin ya harus segera kalau ada sedikit jerawat langsung diobati biar nggak terlalu parah. Kemudian kalau untuk peran hormonal, kalau memang ada gangguan pada hormon, biasanya bisa diberikan preparat anti androgen untuk hormon androgennya. Tapi itu biasanya untuk jerawat yang memang sudah sangat-sangat parah sekali. Mungkin itu beberapa yang harus untuk konsultasi ke dokter. Saya rasa kalau jerawatnya sudah mulai banyak ya, tapi sebenarnya yang penting pemahaman dari pasien. Ya, kalau pasiennya mengerti bahwa
komedo itu harus rajin membersihkan wajah, menghindari faktor pencetus, sebenarnya dia nggak perlu ke dokter, nggak apa-apa. Karena kalau hanya sumbatan, kalau dibersihkan cukup, biasanya bisa tertangani. Namun ada yang terlalu mukanya terlalu berminyak, komedonya terlalu banyak, ya. Mungkin itu harus ditangani dulu. Kadang-kadang memang jerawat ini juga mengganggu kualitas hidup yang punya jerawatnya. Dianggap kan nggak membahayakan, tidak mengancam nyawa, tidak merasakan gatal, nyeri yang mengganggu seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau orang berjerawat ketemu orang lain gitu, malu, merasa diperhatikan wajahnya, ih kok kayak gitu wajahnya ya. Jadi memang komedo pun boleh konsultasi ke dokter sehingga tahu apa-apa yang harus dia lakukan. Mungkin untuk yang tahap pertama dokter akan memberikan krim-krim yang untuk membersihkan komedonya, yang kemudian mungkin dokter akan mensarankan pemakaiannya kalau memang tertangani dengan membersihkan wajah aja, tidak perlu dibantu dengan krim-krim selanjutnya. Tapi kalau memang terlihat produksi minyaknya banyak, mungkin dia juga harus menggunakan produk-produk krim seperti yang dijual bebas itu ada sulfur ya, masih bisa dibeli bebas, tapi kadang-kadang beberapa juga tidak cocok, sehingga mungkin penting untuk konsultasi ke dokter untuk mendapatkan terapi yang lebih tepat. Karena kalau untuk produk-produk keratolitik seperti asam retinoat itu seharusnya tidak bisa dibeli secara bebas. Pemakaiannya harus berdasarkan pengawasan dokter. Tetapi kalau jerawat yang sudah mulai meradang, sebaiknya memang harus konsultasi saja dulu ke dokter. Terima kasih atas pertanyaannya. Salam edukasi.